Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, konsep penelitian korelasional menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran pada kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengidentifikasikan hubungan prediktif dengan menggunakan teknik kolerasi atau teknik statistik yang lebih canggih. Konsep penelitian kooperatif yang kedua itu ada konsep penelitian kooperatif. Penelitian kooperatif adalah riset yang hakikatnya bersifat membandingkan antara variabel penelitian yang mendiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda, sehingga kesemua penelitian bersifat kooperatif, dan penelitian kooperatif menawarkan banyak manfaat dan kelebihan. Namun, seperti halnya dengan semua jenis metode penelitian lain yang memiliki keterbatasan juga. Dan selanjutnya ada jenis-jenis korelasional dan kooperatif. Yang pertama itu jenis-jenis korelasional. Yang pertama itu ada studi hubungan. Studi hubungan dilakukan dalam suatu usaha untuk memperoleh pemahaman faktor-faktor atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang konflik, seperti hasil belajar akademik, motivasi, dan konsep diri. Variabel yang diketahui tidak berhubungan dapat dieliminasikan dari perhatian atau pertimbangan selanjutnya. Identifikasi variabel yang berhubungan membantu beberapa tujuan utama. Dan yang kedua itu ada studi prediksi. Jika dua variabel mempunyai hubungan yang signifikan, skor pada suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi skor pada variabel yang lain. Peringkat SMA sebagai contoh. Yang pertama itu dapat digunakan untuk memprediksikan peringkat di perguruan tinggi. Variabel yang menjadi dasar pembuatan prediksi diacu sebagai prediktor, dan variabel yang diprediksikan diacu sebagai kriteria. Dan yang selanjutnya adalah korelasi dan kausalitas. Penelitian korelasional mengacu pada studi yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hubungan antara variabel melalui penggunaan statistik relasional. Kuadrat dan konvensional korelasi menghasilkan variabel yang dijelaskan atau skor. Suatu hubungan korelasi antara dua variabel kadang-kadang merupakan hasil dari sumber lain. Jadi jika kita harus hati-hati dan ingat bahwa korelasi tidak harus menjelaskan sebab dan akibat. Dan selanjutnya ada jenis penelitian kooperatif. Ada 4 jenis penelitian kooperatif. Yang pertama itu perbandingan individual, yang bertujuan untuk memahami kekhasan setiap kasus melalui pergambaran karakteristik individual. Contohnya, membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang. Yang kedua itu perbandingan universal, yang bertujuan untuk menemukan kesamaan atau perbedaan antara kasus-kasus yang berbeda secara kultural dan geografis. Contoh itu, membandingkan pola konsumsi makanan di berbagai negara. Yang ketiga itu perbandingan penemuan variasi, yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan variasi antara kasus-kasus yang sejenis. Contohnya, membandingkan tingkat kepuasan kerja di berbagai sektor industri. Yang keempat, perbandingan cakupan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan kasus-kasus yang berbeda dalam suatu kerangka teoritis yang lebih luas. Contohnya, membandingkan model pembangunan ekonomi di berbagai benua. Karakteristik korelasi dan komparatif. Yang pertama, tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya, yang kedua ada memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti dapat mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Kemudian ada prosedur korelasional dan komparatif. Yang pertama ada penentuan masalah, yang kedua ada peninjauan masalah atau studi kasus, yang ketiga ada merancang penelitian sesuai rumusan masalah, yang keempat ada penentuan sampel, dan yang kelima ada pengumpulan data, serta yang keenam ada analisis data. Selanjutnya ada desain korelasional dan komparatif. Desain dasar penelitian kausal komparatif adalah sangat sederhana, dan walaupun variabel bebas tidak dimanipulasi, ada prosedur kontrol yang dapat diterapkan. Studi kausal komparatif juga melibatkan variasi teknik statistik yang luas. Selanjutnya adalah teknik penyusunan korelasional dan komparatif. Yang pertama, koefisien korelasi persen.
mengukur sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama dalam suatu arah yang linear. Yang kedua, koefisien korelasi Spearman, mengukur hubungan motonik antara dua variabel yang mungkin tidak linear. Yang ketiga, koefisien korelasi Kendall, mirip dengan Spearman, mengukur hubungan motonik tetapi menggunakan statistik non-parametrik. Yang keempat, analisis regresi, memungkinkan untuk memproduksi nilai dan variabel. Selanjutnya, teknik penentuan korelasional dan komparatif. Yang pertama, penentuan kelompok yang dibandingkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kelompok yang akan dibandingkan. Kelompok-kelompok ini dapat berupa kelompok berbeda berdasarkan variabel yang ingin dikaji atau kelompok yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah kelompok yang akan dibandingkan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari setiap kelompok. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Pastikan data yang dikumpulkan relevan dengan variabel yang ingin dikaji dan diperoleh dengan cara yang objektif dan akurat. Yang ketiga, analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara komparatif. Yang keempat, penyajian hasil. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pembaca. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang jelas dan ringkas. Selanjutnya, teknik analisis data korelasional dan komparatif. Yang pertama, teknik dan analisis data penelitian korelasional. Teknik analisis korelasional sebagaimana yang telah sedikit diungkap di atas dapat dibedakan menjadi dua gelombang, yaitu teknik analisis korelasional bivariat dan teknik analisis multivariat. Teknik korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, sedangkan efek variabel ketiga ditekan. Teknik korelasi ganda digunakan untuk menentukan hubungan antara satu variabel bebas dan beberapa variabel bebas yang telah digabung. Teknik korelasi kanonikal digunakan apabila variabel terikatnya terdiri atas sub variabel teknik analisis. Faktor digunakan untuk mengelompokkan sejumlah variabel menjadi beberapa kelompok atau variabel baru. Yang kedua, teknik analisis data komparatif. Analisis komparatif merupakan salah satu teknik analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak ada dua jenis data variabel, membuat generalisasi berdasarkan cara pandang atau pola pikir, menyelidiki hubungan sebab akibat dengan
berdasarkan pengamatan tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.